Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita sampai di episode terakhir dari Rahayu, yang mana lebih panjang dari Jalan Dendam yang tayang bulan Ramadan kemarin. Ada yang masih ingat? Terima kasih untuk Mbak Ayu Sekar dan Mas Budak Brahma untuk cerita yang penuh pembelajaran ini. Oke, kita mulai saja biar tidak penasaran bagaimana endingnya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Demi mewujudkan keinginannya, Patih Tirtayuda menarik seluruh pasukan untuk membuat barikade pertahanan. Dalam perlindungan formasi Cakrabuya itulah, Patih Tirtayuda bergerak mundur untuk mengorbankan prajurit-prajuritnya. Mian, Moza, Brahma, Arum, Ayu Sekar, Candrasa, Nisuba, Kaladite, Kalanadah, dan semua yang tidak pernah menjadi bagian dari sebuah pasukan tentu saja kebingungan menghadapi formasi tersebut. Beberapa anggota Laskar Alas Pring Etan dan Watu Jejek yang mencoba masuk untuk menyerang berakhir tewas mengenaskan. Ki Mayangkara, Tali Geni, dan Condromowo segera mencegah mereka menerobos ke dalam formasi lingkaran berlapis-lapis itu. Sebagai bekas senopati pasukan perang, ketiganya tahu labirin pengepungan Cakrabyuha sangat berbahaya dan mematikan. Berdasar pengalaman, Cakrabyuha hanya bisa dihancurkan dengan pasukan berkekuatan lebih besar dengan formasi Deradameta, Supit Urang, Garudang Layang, atau Wulanto Manggal. Sedangkan jika jumlah pasukan seimbang, maka yang bisa digunakan adalah formasi gilingan rata. Namun karena sebagian besar anggota kelompok Mian buta formasi perang, maka Ki Mayangkara, Tali Geni, dan Condromowo mengalami kesulitan untuk mengarahkan mereka. Apalagi di luar formasi Cakrabyuha terdapat banyak anak buah Empu Buto Brantas. Satu-satunya jalan untuk menghancurkan Cakrabyuha tanpa formasi tandingan adalah merusaknya dari dalam. Namun hal ini beresiko sangat besar dan hanya bisa dilakukan mereka yang berilmu tinggi dan siap kehilangan nyawanya. Tidak perlu sejauh itu, Ki. Tujuan kita ke Karangdampar adalah membebaskan Panembahan Supit. Biar saja Tirtayuda kembali ke Nagaraja, ujar Mian setelah mendengar penjelasan Ki Mayangkara. Aku setuju dengan Mian. Kita fokus saja dengan Panembahan Supit, saut Candrasa. Mian dan yang lain akhirnya mengabaikan Patih Tirtayuda. Mereka memilih konsentrasi untuk mengalahkan para penghuni Karangdampar agar bisa membawa Panembahan Supit ke Galis Segaran. Kepergian Patih Tirtayuda membuat kondisi medan perang berbalik. Pasukan Empu Buto Brantas kini terdesak hebat di gempur Mian dan kawan-kawannya. Pelan tapi pasti, jumlah mereka menyusut karena tidak mampu melawan keganasan lawannya. Apalagi banyak dari mereka yang memilih melarikan diri dari Palagan. Sasi adalah salah satu dari mereka yang meninggalkan Palagan. Ia diam-diam mengubah sebagian cacing hingga menyerupai dirinya. Di saat yang sama, Sasi juga menyamar menjadi wujud lain. Kemudian ia segera kabur dengan memanfaatkan kelengahan Kandar yang sedang bertarung melawan jin lain. Setelah merasa aman, Sasi mengurangi kecepatannya, lalu berhenti untuk memulihkan kekuatan. Katakan jika kau sudah siap bertarung lagi, Nyi. Seketika itu juga, Sasi bangkit dan membalikkan badan. Di depannya, Kandar sedang berdiri menatapnya sambil tersenyum tipis. Kau, bagaimana bisa? Hardik Sasi sambil menuding Kandar. Aku sudah lelah dengan ancamanmu, Nyi. Ayo kita selesaikan semua utang piutang di antara kita hari ini, ucap Kandar. Kandar yang sangat paham dengan tabiat Sasi, diam-diam menyusupkan cacingnya ke tubuh Sasi. Cacing itulah yang membantu Kandar melacak keberadaan si musuh bebuyutan. Kandar sebenarnya bisa saja menyerang saat Sasi bersemedi, tapi ia tidak melakukannya. Bagi Kandar, kemenangan haruslah dimenangkan dengan jalan yang ditempuh oleh para pemenang. Saat Sasi melihat surai-surai Kandar keluar, ia pun mengeluarkan surainya juga. Tidak lama kemudian, dua pemilik ilmu sama tapi berbeda tujuan itu pun bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya masing-masing. Surai-surai Sasi meluncur seperti jarum jahit. Kandar juga tidak mau kalah. Surai-surainya menghadang setiap serangan Sasi. Setelah berapa lama, surai-surai mereka saling lilit satu dengan yang lain. Tarik-menarik pun terjadi. Jarak Kandar dan Sasi kian memendek.
Kedua siluman itu akhirnya terlibat pertempuran jarak dekat. Dalam pertarungan inilah Kandar menunjukkan keunggulannya. Berbagai macam jurus yang didapatkan dari banyak tokoh dan dimatangkan dalam berbagai pertempuran mampu membuat Sasi terdesak. Kondisi Sasi semakin parah ketika Kandar berhasil menghajarnya dengan jurus pukulan berantai urang-walang. Saat pukulan Kandar bertubi-tubi datang, Sasi merasakan seluruh sirkulasi energinya berantakan. Darah meleleh dari hidung, mulut, dan telinganya. "Ampuni aku, Kandar. Aku berjanji tidak akan mengganggu hidupmu lagi," ucap Sasi dengan nafas tersengal-sengal. Kandar menghentikan pukulannya. "Janjimu tidak pernah bisa dipercaya, Nyi," balasnya. "Kali ini kau bisa mempercayai janji, Kandar," rayu Sasi berusaha meyakinkan Kandar. Kandar terdiam. Ia menatap wajah Sasi yang tampak sangat menderita itu. "Baiklah, ini adalah kesempatan terakhirmu, Nyi. Gunakanlah sebaik-baiknya," ujar Kandar sambil melepaskan surai-surainya. Setelah itu, Kandar segera balik badan dan bersiap kembali ke Karang Dampar. Namun, belum jauh Kandar meninggalkan tempat itu, terdengar suara teriakan Sasi yang memaki-maki Kandar sebelum terdiam untuk selamanya. "Sudah kuduga kau akan menyia-nyiakan kesempatan itu, Nyi," gumam Kandar tanpa menoleh. Sebelum meninggalkan Sasi, Kandar telah menyusupkan cacing-cacingnya ke tubuh Sasi. Kehadiran cacing-cacing itu tidak bisa dideteksi atau dilawan karena kondisi Sasi yang sedang terluka. Kepada cacing-cacingnya, Kandar memerintahkan mereka agar membunuh Sasi jika ia bergerak untuk menyerangnya. Di Karang Dampar, Gundala berhasil membuat Empu Buto Berantas kebingungan dengan ilmu yang diperolehnya dari Panembahan Sumurup. "Setan, dari mana ilmu sesat ini kau pelajari?" umpat Empu Buto yang semua serangan gadanya berhasil digagalkan Gundala dengan jurus-jurus melingkarnya. "Dari jauh, Empu, makhluk sepertimu tidak akan mampu membiayai ongkos perjalanannya," ejek Gundala. "Bangsat, ilmu pengecut seperti itu hanya merendahkan kehormatanku saja," balas Empu Buto Berantas. Empu Buto Berantas lalu kembali menelan gadanya. Setelah itu, ia melipat kedua lengannya di dada. Tidak lama kemudian, seluruh tubuh Empu Buto mengeluarkan asap hijau. Seiring dengan semakin menebalnya asap, Gundala merasakan tanda-tanda kehidupan Empu Buto Berantas menghilang. Awalnya Gundala mengira Empu Buto kabur. Namun ketika kabut asap itu berubah wujud dan berhasil menghantam dadanya, lalu kembali menjadi asap, Gundala sadar Empu Buto sedang menggunakan ilmu andalannya. Di tengah kebingungan mencari cara menghadapi kabut asap hijau itu, pukulan-pukulan Empu Buto Berantas terus berdatangan. Gundala pun hanya bisa pasrah sambil mempertebal energi pelindungnya. "Setiap kekuatan pasti punya kelemahan," batin Gundala yang teringat wejangan Panembahan Samar dan Ki Ageng Kadilangu. "Ayo orang, tunjukkan kehebatanmu sebagai calon menantu Gali Segara, atau biar aku saja yang menggantikanmu," ejek Empu Buto di antara kabut asap. Gundala berusaha mengendalikan emosinya agar tidak terbawa irama permainan Empu Buto Berantas. Gundala sempat berpikir untuk menghisap kabut asap itu, tapi tidak jadi. Selain belum tentu berhasil, resikonya juga terlalu besar. "Pahami sifat, cara gerak dan perubahannya. Sebab hanya dengan cara itulah kau bisa terhindar dari gilasan roda-roda semesta." "Bodohnya aku ini, sudah berulang kali belajar tentang ngeli nanging ojo keli, tapi masih saja keli," gumam Gundala saat teringat nasihat Panembahan Sumurup. Gundala langsung mencabut pedangnya. Ia lalu memutar-mutar pedang tersebut. Mula-mula pelan, kemudian semakin cepat, hingga akhirnya menjadi seperti pusaran. Kabut asap jelmaan Empu Buto Berantas pun terhisap oleh pusaran tersebut dan terbakar di dalamnya. "Setan, siapa yang memberikanmu ide itu?" umpat Empu Buto Berantas. "Semesta, Empu, semesta," jawab Gundala. Tidak ingin tubuhnya terbakar dalam pusaran Gundala, Empu Buto Berantas berusaha menjauh dan memadatkan diri lagi. Akan tetapi, Gundala tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia memutar pedangnya semakin cepat. Dengan diiringi suara raungan, kabut asap jelmaan Empu Buto Berantas terhisap ke dalam pusara hingga tidak tersisa. Kematian Empu Buto Berantas membuat semangat tempur penghuni Karang Dampar kian menipis.
Mereka kini lebih fokus untuk mencari jalan melarikan diri daripada bertarung. Apalagi setelah itu Ki Ajar Dampar juga tewas di tangan Urang Walang. Para penghuni Karang Dampar yang tersisa beramai-ramai meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Meski terlambat dan nyaris gagal, Mi'an sangat bersyukur perhitungannya tidak terlalu jauh meleset. Sebelum pergi ke Karang Dampar, ia telah berdiskusi dengan Ki Galih Segoro, Gundala, Nagalindu dan yang lainnya, meminta Prabajala bersama Sekar Karang kembali, lalu membawanya menghadap Dewi Pusparani adalah bagian dari rencana yang didiskusikan itu. Mi'an yakin, sekuat apapun naga raja, ia tidak akan berani mengambil resiko berhadapan langsung dengan Istana Laut Selatan. Hal itulah yang menjadi dasar pertimbangan Mi'an. Dan rencana itu berhasil. Kesaksian Prabajala, Ganggang Wilis, Gundala bersama Candrasa dan yang lain mampu meyakinkan Dewi Pusparani untuk menindak naga raja. Dengan adanya keputusan itu, Galih Segaran aman untuk sementara waktu. Maka, tanpa menunda sedikit pun, Gundala, Candrasa, Ayu Sekar, Taligeni, Romo Galih Noto, Nagabara, Nagabantala dan yang lain segera menyusul Mi'an ke Karang Dampar seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Setelah pertempuran usai, para penghuni Karang Dampar yang menyerah dikumpulkan menjadi satu dalam pengawasan Laskar Alas Pring Etan dan Watu Jejeg. Jin-jin yang berkemampuan tinggi disegel oleh Kandar dengan menggunakan cacing-cacingnya. Karena hampir semua tawanan takut dengan Sasi, mereka jelas tidak berani menentang Kandar, orang yang telah membunuh Sasi. Di sebuah ruangan, Moza dan Mi'an sedang berusaha menetralkan energi gelap cacing di tubuh Panembahan Supit. Setelah beberapa lama, upaya itu membuahkan hasil. Kesadaran Panembahan Supit kembali, seiring dengan menghilangnya pengaruh Sasi dari dalam tubuhnya. "Di mana aku?" ucap Panembahan Supit lirih. "Di antara sedulur Panembahan," jawab Urang Walang yang telah berdiri di samping Panembahan Supit. "Urang Walang, kaukah itu?" "Benar Panembahan, aku Urang Walang." Panembahan Supit berusaha bangkit. Mi'an dan Urang Walang pun bergegas membantunya. "Prabajala, bagaimana anak itu? Apakah dia selamat?" tanya Panembahan Supit sambil menatap Urang Walang. Urang Walang lalu menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya, Prabajala, dan Sekar Karang setelah meninggalkan Segoro Anakan, sampai ke pertempuran yang baru saja usai di Karang Dampar. Setelah Urang Walang menyelesaikan ceritanya, Panembahan Supit langsung memeluk Mi'an sambil mengucapkan terima kasih. Dikarenakan masalah naga raja belum sepenuhnya selesai, Mi'an mengajak Gundala, Candrasa, Condromowo, Taligeni dan yang lain kembali ke Galih Segaran. Laskar Watu Jejeg dan Alas Pring Etan tetap di Karang Dampar untuk mengamankan dan menjaga tawanan. Selain mereka, Moza, Ma'ina, Ki Waskita, Tanggap, Sasmita, Ayu Sekar, Brahma, Arum, Ki Mayangkara, Ki Selowukir, serta Romo Galih Noto juga tetap di Karang Dampar. Nyi Ageng Puspasarpa sangat terkejut ketika melihat Panji Nyi Puspawilis berkibar di perbatasan mandalanya. Di samping Panji berwarna hijau bergambar naga membawa trisula itu, berkibar juga Panji Eka Dharmajala yang menjadi simbol Istana Laut Selatan. "Sial, Pusparani ternyata sudah bisa membaca rencanaku," gumam Nyi Ageng Puspasarpa geram. Begitu menerima perintah, Nyi Puspawilis langsung memberangkatkan pasukannya untuk menghadang gerak Nyi Ageng Puspasarpa. Dikarenakan bukan untuk menyerang, maka Nyi Puspawilis memilih Kurma Byuha sebagai formasi pasukannya. Nyi Puspawilis yakin Nyi Puspasarpa pasti memahami pesan dari formasi kura-kura tersebut. Dan pesan Nyi Puspawilis memang tersampaikan. Nyi Puspasarpa segera mengirim utusan ke Nagaraja untuk menarik pulang pasukan benteng selatan yang ada di sana. Penarikan pasukan tersebut membuat Nagaraja mati langkah. Kondisi itu diperparah dengan kabar kekalahan Empu Buto Berantas dan Patih Tirtayuda. Nagaraja yakin Ki Galih Segoro akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dan menguasai mandalanya. Dibakar kekalutan dan keputusasaan, Nagaraja memutuskan untuk lebih dulu menyerang. Ia memanggil Patih Tirtayuda dan memerintahkannya menyiapkan pasukan.
Ketika melihat prajurit Sandi menyampaikan pasukan Nagaraja telah bergerak dengan gelar Trisula Byuha, Ki Galis Segoro bergegas menyiapkan pasukannya. Untuk menghadapi formasi Trisula tersebut, Ki Galis Segoro memilih gelar Wulan Tumanggal. Nagalindu dan Ki Sabet Mumur masing-masing berada di ujung bulan sabit, sedangkan Ki Galis Segoro akan berada di tengah formasi untuk memberi perintah dan mengendalikan gerak seluruh pasukannya. Mian, Condromowo, dan Ganggang Wilis ada bersama Ki Galis Segoro. Sementara Gundala, Kaladite, Nisuba bersama Kalanadah bergabung dengan pasukan Nagalindu. Di ujung yang lain, Candrasa, Nagabara, Nagabantala, Eyang Putri, Mahapaksi, serta Raden Turanggaseta menemani Ki Sabet Mumur. Saat pasukan Nagaraja sudah terlihat, seluruh pasukan Ki Galis Segoro pun mencabut senjatanya masing-masing. Tanpa suara, mereka menunggu lawan memasuki wilayah Galis Segaran. Genggaman tangan para prajurit itu semakin erat seiring dengan kian mendekatnya lawan. Namun, sebelum pasukan Nagaraja melewati perbatasan, dua pasukan dengan cepat menghadang gerak mereka. Karena mengira jika kedua pasukan itu adalah bagian dari Galis Segaran, para prajurit yang menjadi ujung formasi Trisula langsung menyerang mereka. Pertempuran pun pecah. Dua pasukan yang masing-masing bergerak dalam formasi Padma dan Cakra Manggilingan itu dengan cepat mengobrak-abrik ketiga ujung Trisula pasukan Nagaraja. Tidak lama kemudian, muncul pasukan ketiga dalam formasi Diradameta. Nagaraja baru sadar akan kesalahannya ketika melihat kibar Panji Tunggul Naga dan Tunggul Wilis ada di tengah pasukan yang diserangnya. Apalagi setelah hadirnya pasukan ketiga dengan membawa Panji Eka Dharmajala. Dengan terburu-buru, Nagaraja segera menarik mundur pasukannya. Di saat yang sama, ia juga mengubah gelar pasukan menjadi Kurma Byuha. Nalasima dan Nalasinga membawa pasukannya bergabung dengan Empu Nalaboga dalam gelar Diradameta. "Apakah matamu sudah buta, Tuan Naga, hingga tidak mengenali Tunggul Naga dan Tunggul Wilis?" teriak Empu Nalaboga dengan suara menggelegar. Energi yang dipancarkan teriakan itu membuat jin-jin yang lemah berjatuhan. "Maafkan aku, Empu. Aku tidak sadar jika istana akan ikut berperang juga," balas Nagaraja. "Istana belum ikut campur. Atas nama Ratu, kami datang untuk menyampaikan tuntutan dan tantangan Prabajala kepadamu," ujar Empu Nalaboga. Nagaraja terkejut. Ia tidak pernah menyangka situasi akan berkembang seperti itu. Sejak awal ia berpikir Istana Laut Selatan akan memberi vonis bersalah atas semua kecurangannya. Bersama jatuhnya vonis itu, maka akan hilang pula hak Mandala Nagaraja untuk mendapat perlindungan dari serangan pihak luar, baik dari Mandala Laut Selatan atau Mandala asing. Karena menganggap kemampuan Prabajala tidak seberapa, Nagaraja pun menerima tantangan anaknya itu. Pasukan Nagaraja dan Empu Nalaboga pun mundur. Tidak lama kemudian, Prabajala muncul bersama Nalasinga dan Nalasima. Dari arah berlawanan, Nagaraja datang dengan ditemani Patih Tirtayuda serta Tumenggung Kalasura. "Kau mau melawanku, bocah durhaka? Mimpi!" ejek Nagaraja. "Jika aku tahu perbuatanmu kepada ibu, sudah dari dulu aku menghajarmu," balas Prabajala. Nagaraja menggeram, matanya menyala seperti api. Hampir saja ia meloncat menyerang. Namun, kehadiran Nalasinga dan Nalasima memaksanya menahan diri. "Aku tahu semua perbuatan lancungmu, Nagaraja. Sebenarnya, aku berharap Ki Galis Segoro lah yang akan menghajarmu. Sayangnya, dia memilih keselamatan rakyatnya di atas segalanya," ujar Nalasinga. "Kau pikir Galis Segoro mampu mengalahkanku? Kau memandangnya terlalu besar, Singa," ejek Nagaraja. "Kaulah yang rabun, Naga. Kau tidak tahu siapa Galis Segoro sesungguhnya," balas Nalasima. Setelah menyepakati syarat-syarat pertarungan, Nalasinga, Nalasima, Patih Tirtayuda, serta Kalasura meninggalkan Nagaraja dan Prabajala di tengah palagan. Belum jauh mereka pergi, suara pertempuran sudah terdengar. Nagaraja yang ingin memamerkan kehebatannya berniat membunuh Prabajala secepat mungkin. Ia pun langsung menyerang dengan menggunakan sebagian besar energinya. Pukulan dan tendangannya mengejar kemanapun Prabajala bergerak. Sementara itu, Prabajala memilih bertarung dengan menghindari benturan energi semaksimal mungkin.
Setiap serangannya benar-benar diperhitungkan baik-baik agar tidak membuang energi sia-sia. "Dasar pengecut, ayo hadapi seranganku. Jangan hanya loncat-loncat saja," umpat naga raja. Prabajala tidak menghiraukan umpatan naga raja. Sambil berloncatan, ia fokus mencari celah untuk menyerangkan serangannya. Ketika kesempatan itu muncul, barulah Prabajala menyerang balik. Naga raja yang marah dengan cara bertarung Prabajala akhirnya menyerang dengan lontaran bola-bola energi. Namun, Prabajala bisa menghindari semua serangan jarak jauh tersebut. Hal itu membuat naga raja semakin murka dan membabi buta menyerang. Di antara gencarnya lontaran bola energi itulah Prabajala melihat adanya peluang. Dengan memanfaatkan waktu yang digunakan naga raja untuk menghimpun energi, Prabajala melancarkan serangan. Tubuh Prabajala melesat maju dari samping. Ketika jarak sudah dekat, ia mengeluarkan surai-surainya untuk melilit tangan dan kaki naga raja. Setelah itu, Prabajala menyerang dengan tinju berantai yang dipelajari dari Urang Walang. Naga raja hanya bisa tertegun ketika surai-surai Prabajala membelit tangan dan kakinya hingga tidak bisa bergerak. Belum sempat ia mengerahkan energi untuk melawan dan membebaskan diri, puluhan pukulan Prabajala sudah menghajar tubuhnya. Dengan kekuatan energinya, naga raja mampu menahan hujan pukulan Prabajala dan berusaha menyerang balik. Namun, saat ia melancarkan pukulan, Prabajala telah melepaskan surai-surainya, lalu pergi menjauh. Naga raja yang dibakar amarah segera mengejar Prabajala sambil terus melontarkan bola-bola energinya. Selama di Istana Laut Selatan, Prabajala telah mendapat bimbingan dan tambahan ilmu dari beberapa punggawa Dewi Pusparani. Sebenarnya ada banyak ilmu yang bisa dipelajarinya. Hanya saja, karena keterbatasan waktu, Prabajala tidak bisa menyadap semuanya. Ia pun memilih ilmu yang paling bermanfaat dalam pertarungannya dengan naga raja nanti. Dan dari sekian banyak ilmu, yang dipilih Prabajala adalah Ganggang Kanyut milik Dewi Pusparani. Dengan menggunakan ilmu yang mengandalkan kecepatan dan kemampuan membaca serangan lawan, Prabajala berhasil mempertahankan diri dari keganasan naga raja. "Meski masih jauh dari sempurna, anak itu ternyata berbakat juga," puji Empu Nalaboga. "Andai Ganggang Kanyutnya sempurna, naga raja pasti akan kerepotan," sahut Tumenggung Nalasinga. "Aku justru heran mengapa dia diizinkan mempelajari ilmu Ganggang Kanyut," ujar Tumenggung Nalasima. Ganggang Kanyut adalah salah satu ilmu andalan Dewi Pusparani. Selain dia, hanya Nyi Puspawilis dan Nyi Ageng Puspasarpa yang memilikinya. Hal itulah yang membuat Nalasima heran dan bertanya-tanya. "Kanjeng Ratu berharap banyak kepada Prabajala. Karena itulah ia mengajarkan ilmu itu, Sima. Kanjeng Ratu ingin Prabajala juga memahami nilai-nilai tersirat dalam setiap jurus Ganggang Kanyut. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh sosok pemimpin," terang Empu Nalaboga. Secara filosofi, Ganggang Kanyut adalah sebuah simbol jika pemimpin harus bisa memahami kehendak rakyat dan juga kondisi mandalanya. Pemahaman itulah yang akan dijadikan salah satu landasan dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting karena tanpa memahami situasi dan kondisi, maka mustahil untuk bisa membuat kebijakan yang adil. Selain itu, Ganggang Kanyut juga menjadi simbol agar pemimpin harus mampu bertahan, menahan, dan mempertahankan diri dari godaan dan bujukan jahat, baik itu berasal dari dalam atau luar. Seperti kuatnya akar ganggang melawan arus, seperti itu jugalah pemimpin harus teguh berlaku lurus. Dari tempatnya, Gundala mengamati setiap pergerakan Prabajala. Meski tidak sama, samar-samar ia bisa membaca ilmu yang digunakan pemuda itu memiliki kemiripan dengan ilmu yang diajarkan Panembahan Sumurup. Hal yang berbeda adalah caranya saja. Jika ilmu Panembahan Sumurup digunakan untuk pertarungan jarak dekat, maka ilmu Prabajala adalah sebaliknya. "Andai saja Prabajala sempat kuajari ilmu itu, pasti ia tidak akan terus terdesak," batin Gundala. Di saat itulah, tiba-tiba saja Gundala mendapatkan sebuah ide. Ia pun segera memanggil Kandar, lalu mengatakan idenya tersebut. "Bagaimana, Ndar? Kira-kira bisa apa tidak?" tanya Gundala. "Kemungkinannya bisa, Tuan."
Tapi apa itu tidak curang? Bagaimana juga kalau ketahuan? Kandar balik bertanya. Gundala terdiam memikirkan ucapan Kandar. Kita ambil resiko itu, Dar. Sejak awal pertarungan ini pun sudah curang. Tidak seharusnya Prabajala melawan naga raja yang jauh lebih kuat, ucapnya kemudian. Baiklah kalau begitu, ayo kita lakukan, ujar Kandar. Diam-diam Gundala mengirim pesan kepada Prabajala. Tidak lama kemudian surai-surai Prabajala datang secara sembunyi-sembunyi. Gundala pun segera memindahkan sebagian cacingnya ke Prabajala lewat surai-surai itu. Untuk menyamarkan aksi tersebut, Kandar juga mengeluarkan surai-surainya. Melalui cacing yang telah berada di tubuh Prabajala, Gundala memberitahu dasar-dasar ilmu Panembahan Sumurup serta berbagai ilmu yang lainnya. Selain itu, Gundala juga mengajarkan cara menggunakan ilmu Puspa Manunggal. Berkat bantuan cacing-cacingnya, Prabajala bisa memahami dan melakukan apa yang diajarkan Gundala. Meski belum sempurna, ia telah bisa menyerap energi dengan Puspa Manunggal. Pelan tapi pasti, energi Prabajala pun meningkat. Setan, dari mana dia mendapatkan bantuan? Batin Naga Raja saat melihat perubahan aura energi Prabajala. Tidak hanya Naga Raja, tapi Mian, Candrasa, Condromowo, Patih Tirtayuda, Empu Nalaboga, Kalasinga, Kalasima, dan banyak tokoh-tokoh lain juga menyadari hal tersebut. Dari mereka semua, Mian dan Candrasa lah yang bisa menebak aksi Gundala Wereng. Gundala sedang bermain api Gigalih. Semoga saja tidak sampai terjadi kebakaran, gumam Mian. Tidak masalah, An. Aku bisa memahami maksud Gundala. Prabajala memang bukan tandingan Naga Raja, ujar Ki Galih Segoro. Berkat bantuan Gundala, serangan Prabajala menjadi semakin berbahaya. Jika tadi Naga Raja berani menerima pukulan Prabajala, kini ia memilih menghindarinya. Naga Raja juga tidak membabi buta melontarkan bola energinya lagi. Patih Tirtayuda tahu ada yang diam-diam membantu Prabajala. Ia pun berusaha mencari siapa dan dari mana bantuan itu berasal dengan menggunakan Aji Jala Sumebar. Begitu Patih Tirtayuda mengerahkan ilmu itu, butiran-butiran energi sangat lembut keluar dari tubuhnya dan langsung menyebar. Melalui butiran-butiran itulah Patih Tirtayuda berusaha menemukan penolong Prabajala. Namun, meski telah mencari ke semua tempat, Patih Tirtayuda tidak menemukan apa-apa. Ia pun mengubah rencana dan akan menggunakan Aji Jala Sumebar untuk menyerang Prabajala. Bagi Patih Tirtayuda, kemenangan Naga Raja adalah segalanya. Ia tidak bisa membayangkan jika nanti harus hidup di bawah kekuasaan Prabajala. Setelah apa yang dilakukannya kepada ibu dan kakeknya, Patih Tirtayuda yakin Prabajala dan Panembahan Supit pasti akan menghukumnya habis-habisan. Patih Tirtayuda menunggu hingga ia yakin tidak ada yang mengetahui adanya energi Jala Sumebar di Palagan. Untuk berjaga-jaga, Patih Tirtayuda memerintahkan seluruh pemimpin pasukan bersiap mengubah formasi kurma menjadi gilingan rata bila ada perintah. Setelah memastikan tidak ada yang menyadari kehadiran energi Jala Sumebar, Patih Tirtayuda mulai menjalankan rencananya. Perlahan, ia mengarahkan butiran-butiran energinya menuju Prabajala. Begitu berhasil, butiran-butiran energi itu langsung menempel di tubuh Prabajala dan menyerang. Serangan Aji Jala Sumebar bisa bersifat keras atau lunak. Karena situasi, Patih Tirtayuda memilih serangan lunak. Energi ilmunya tidak menghantam secara langsung, melainkan berusaha menerobos masuk dan menghancurkan korbannya dari dalam. Upaya itu membuahkan hasil. Tanpa kesulitan, energi Jala Sumebar masuk bersama energi-energi lain yang dihisap Prabajala dengan ilmu Puspa Manunggal. Karena ilmu tersebut belum sempurna, maka proses pemilihan dan pemilahan pun berjalan tidak sempurna juga. Begitu berhasil masuk, energi itu langsung berusaha merusak dan menghancurkan jalur sirkulasi energi Prabajala. Patih Tirtayuda tersenyum saat melihat gerak Prabajala mulai melambat. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama, karena gerak Prabajala kembali cepat seperti semula. Ketika energi Jala Sumebar menyerang, hal itu mengusik energi Wijaya Kusuma dan cacing yang ada di tubuh Prabajala. Mereka pun langsung melawan energi Jala Sumebar. Di saat yang sama, Mian, Candrasa, dan Gundala yang menyadari permainan Patih Tirtayuda
melepaskan sebagian energinya agar bisa dihisap Prabajala. Semua aksi itu diketahui oleh Empu Nalaboga, Nalasinga, dan Nalasima. Ketika punggawa Istana Laut Selatan itu memilih mengabaikannya, mereka justru memberi perintah kepada pasukannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersiap berperang. Tampaknya perang tidak akan terelakkan, Ki Galih. Kau atau aku yang melawan? Tanya Empu Nalaboga dengan aji pameling. Kami menunggu perintah dari istana saja, Empu, jawab Ki Galih Segoro. Sudah kuduga kau akan memilih keselamatan kawulamu dari perluasan kekuasaan. Jika saatnya tiba, tarik mundur pasukanmu dari Palagan, balas Empu Nalaboga. Tapi bagaimana dengan para naga, siluman dan teman manusianya itu? Itu terserah mereka, Empu, tapi kurasa mereka akan ikut berpartisipasi, jawab Ki Galih Segoro. Baiklah, tolong katakan kepada mereka agar jangan sampai merusak formasi pasukanku, ucap Empu Nalaboga. Baik, Empu, akan kuminta mereka mengikuti perintah Empu. Nagaraja tiada hentinya mengumpat ketika merasakan serangan Prabajala semakin cepat dan kuat. Ia sadar, meski saat ini energinya masih lebih besar, tapi lama-kelamaan energi itu akan berkurang dan habis. Sebaliknya, energi Prabajala justru akan semakin besar. Nagaraja juga tahu Patih Tirtayuda telah berusaha membantu, tapi gagal. Dalam kegelisahannya itu, Nagaraja memutuskan untuk memerintahkan pasukannya menyerang. Ia tidak rela Mandala yang telah dibesarkannya jatuh begitu saja ke Prabajala dan berakhir sebagai Mandala boneka Galis Segaran. Begitu Nagaraja meloncat mundur dan memberi perintah, Patih Tirtayuda meneriakkan aba-aba. Formasi kura-kura pasukan Nagaraja pun segera berubah menjadi gilingan rata. Formasi yang berbentuk roda itu pun bergerak menuju Galis Segaran. Di saat yang sama, Empu Nalaboga ikut bergerak maju. Dengan cepat, belalai formasi di Radameta, pasukan Empu Nalaboga terlibat pertempuran dengan pasukan Nagaraja. Disusul kemudian oleh pasukan Tumenggung Nalasinga dan Nalasima yang berada di Gading kiri serta kanan. Pasukan Ki Galih Segoro sendiri telah mundur ke belakang. Gelar Wulan Tumangga juga telah berganti menjadi Cakrabyuha yang berfungsi sebagai pertahanan. Aku ingin ikut bertempur ya, ujar Ganggang Wilis. Aku juga, Paman, Sekar Karang ikut berbicara. Ki Galih Segoro tahu betapa keras kepalanya putri dan keponakannya itu. Ia pun akhirnya mengizinkan mereka menyusul Gundala, Candrasa, Condromowo, Kandar, Taligeni, Nisuba, dan mereka yang telah lebih dulu pergi ke Palagan. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Namun, korban terbesar tentu saja berasal dari pasukan Nagaraja. Formasi gilingan rata mereka dengan cepat rusak dihajar pasukan Empu Nalaboga dan kelompok Mian. Setelah beberapa lama, formasi pasukan Nagaraja pun buyar. Melihat itu, Empu Nalaboga mengubah formasi pasukan menjadi Cakrabyuha. Awalnya, Mian, Candrasa, Condromowo, Nisuba, Kandar, Kaladite, Kalanadah, dan yang lain bertarung tanpa perhitungan. Namun, setelah Prabajala memohon agar tidak asal membunuh, mereka pun mulai memilih dan memilah para calon korbannya. Gundala yang sejak awal ingin membuat perhitungan dengan Nagaraja mengejar kemanapun naga itu pergi. Sebaliknya, Nagaraja yang saat itu ditemani Patih Tirtayuda berusaha melarikan diri dari Palagan. Aksi keduanya terhenti saat Ganggang Wilis dan Sekar Karang berhasil menghadang mereka. Tidak lama kemudian, Gundala datang. Sekar Karang lalu pergi untuk mencari Prabajala. Tanpa membuang waktu, Gundala dan Ganggang Wilis langsung menyerang Nagaraja serta Patih Tirtayuda. Pertarungan keempatnya berlangsung sangat sengit. Gundala seolah ingin membalaskan semua penderitaan yang dialami Ganggang Wilis di Pulau Hidup. Ganggang Wilis juga demikian. Ia ingin Nagaraja merasakan penderitaan Gundala ketika berjuang menyelamatkannya. Seiring dengan tewasnya para senopati pasukan Nagaraja, para prajuritnya pun kehilangan arah. Empu Nalaboga lalu memberi mereka pilihan, menyerah atau mati. Kehilangan pemimpin serta harapan, satu persatu prajurit Nagaraja meletakkan senjata dan menyerah. Pelan tapi pasti, hiruk pikuk pertarungan pun mereda dan akhirnya terhenti.
Satu-satunya yang masih bertarung adalah Gundala, Ganggang Wilis, Nagaraja, dan Patih Tirtayuda. Mian bersama yang lain kini berada di sekeliling mereka. Nagaraja dan Patih Tirtayuda bertarung dengan putus asa. Aksi mereka menyerang pasukan pembawa Panji Tunggul Naga, Tunggul Wilis, serta Eka Darnajala adalah sebuah pelanggaran berat. Karena tidak ingin hidup dalam hinaan dan penderitaan, keduanya memilih bertarung sampai mati. Kalau bisa jangan dibunuh, kematian terlalu indah buat mereka. Gundala segera menyampaikan pesan Empu Nalaboga kepada Ganggang Wilis. Akan tetapi terlambat. Pedang Ganggang Wilis telah lebih dulu menebas tubuh Patih Tirtayuda hingga terbelah dua. Nagaraja yang melihat itu murka dan semakin membabi buta. Karena ingin memenuhi keinginan Empu Nalaboga, Gundala tidak lagi menggunakan jurus-jurus mematikan dan menggantinya dengan ilmu Panembahan Sumurup. Tikaman dan tebasan pedang Gundala pun berubah menjadi gerak melingkar-lingkar. Nagaraja kebingungan. Sepanjang hidup, ia tidak pernah menghadapi ilmu silat yang sedang dimainkan Gundala. Nagaraja kesulitan menebak arah dan tujuan serangan Gundala yang tidak beraturan serta selalu berubah. Tubuh Nagaraja pun mulai dihiasi luka. Ujung pedang Gundala berhasil menembus energi pelindung dan menikamnya. Jangan menghina orang, cepat tikam aku sungguh-sungguh, maki Nagaraja yang tahu Gundala sengaja tidak membunuhnya. Istana ingin kau tetap hidup, Naga, balas Gundala. Setan, tidak akan kubiarkan Pusparani mempermalukanku, seru Nagaraja sambil menerjang maju dengan tujuan bunuh diri. Tentu saja Gundala tidak membiarkannya terjadi. Ia terus menghindar sambil tetap mencari kesempatan untuk memperlemah Nagaraja. Ketika merasa yakin Nagaraja sudah kehilangan banyak tenaga, Gundala segera mengeluarkan surai dan melilit tubuh Nagaraja. Setelah itu, Gundala menghantam dada Nagaraja untuk menghancurkan jalur-jalur energinya. Nagaraja pun tumbang di tangan Gundala. Tanpa bisa melawan lagi, Nagaraja ditangkap dan dibawa ke Istana Laut Selatan. Untuk menjaga keadaan di Mandala Nagaraja, atas nama Dewi Pusparani, Empu Nalaboga menyerahkan mandala itu kepada Prabajala dengan Ki Galih-Segoro sebagai walinya. Itu berarti sampai ada keputusan resmi, Ki Galih-Segoro lah yang menjadi perwakilan Istana Laut Selatan di Nagaraja. Ki Galih-Segoro benar-benar bersyukur pasukannya tidak harus berperang hari itu. Harapannya untuk menyelamatkan rakyat berhasil terwujud. Selain berterima kasih kepada Empu Nalaboga, Nalasima dan Nalasinga, Ki Galih-Segoro juga mengucapkan terima kasih kepada semua sekutu yang datang dari berbagai mandala. Kabar kekalahan Nagaraja segera menyebar. Nyi Puspawilis pun membawa kembali pasukannya ke benteng timur. Demikian juga dengan Moza, Brahma, Arum, Kimayangkara dan yang lain. Mereka segera meninggalkan Karangdampar setelah Orang Walang datang bersama pasukan Ki Galih-Segoro untuk menggantikan tugas penjagaan. Setelah itu, satu persatu rombongan sekutu pamit untuk kembali ke mandalanya masing-masing. Eyang Putri, Nagabara, Ayu Sekar, Nagabantala, Mahapaksi, Raden Turanggaseta adalah yang pertama pergi. Disusul oleh para penghuni Alas Pringetan, Watu Jejek, Kiwaskita, Tanggap, dan Sasmita. Sebelum pergi, mereka berjanji akan kembali saat Ki Galih-Segoro melangsungkan pernikahan Gundala dan Ganggang Wilis. Beberapa hari kemudian, Mian, Moza, Maina, Condromowo, Brahma, Arum, Kandar, Candrasa, Ajeng, Romo, Galihnoto, Kaladite, Kalanadah, Ki Selowukir, Kimayangkara, dan Nisuba juga berpamitan. Ganggang Wilis dan Sekar Karang melepas kepergian mereka dengan linangan air mata. 1 bulan kemudian, Mandala Galih Segaran kembali ramai. Para tamu dan undangan berdatangan dari berbagai mandala untuk memeriahkan acara pernikahan Gundala dan Ganggang Wilis, serta Prabajala dan Sekar Karang. Kali ini tidak hanya Mian, Moza, Brahma, Arum, Tanggap, dan Sasmita saja yang datang sebagai wakil golongan manusia. Seruni, Denia, Dr. Asti, Rahma, Kiai Sahid, Kiai Dayat, Ega, Vika, Naya, Fatur, Rohman, Pak Samin, dan semua orang yang pernah terlibat serta membantu melawan Damarpati atau mencari Ganggang Wilis juga hadir. Di tengah suasana penuh kebahagiaan itu, Gundala terlihat agak gelisah. Hal itu disadari oleh Ganggang Wilis.
kau teringat dengan janjimu kepada Brakula, Reng? Tanya Ganggang Wilis sambil meraih tangan Gundala. Gundala tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya. Aku akan dihantui perasaan bersalah jika tidak menepati janji itu, Lis. Tanpa jasa Brakula, semua kebahagiaan ini mustahil terwujud, ucapnya. Kapan kau berangkat? Agar aku bisa meminta izin kepada ayah, ujar Ganggang Wilis. Gundala menggelengkan kepalanya. Yang berutang kepada Brakula aku, Lis. Kau tidak perlu ikut pergi. Apa kau sudah lupa dengan ikrar yang baru saja kita ucapkan, Reng? Aku akan menemanimu dalam suka dan duka. Utangmu adalah utangku juga. Titik. Balas Ganggang Wilis dengan tatapan tajam yang menegaskan kebulatan tekadnya. Lagi pula, apa kau pikir mereka tidak akan menyusulmu juga? Ucap Ganggang Wilis sambil mengalihkan pandangannya ke arah Mian, Moza, Chandrasa, Ajeng dan semua yang telah dianggapnya sebagai saudara sendiri itu. Gundala juga menatap mereka. Ia tahu apa yang dikatakan Ganggang Wilis benar. Mian dan yang lain tidak akan membiarkannya pergi sendirian. Mereka pasti akan ikut apapun resikonya. Kita bicarakan ini setelah acara selesai, Lis. Maafkan, sudah membuatmu gelisah, ujar Gundala, lalu mengajak Ganggang Wilis keluar menemui tamu. Di saat Gundala dan Ganggang Wilis sedang sibuk menyalami dan berbincang dengan para tamu, tiba-tiba Nagalindu datang. Ia lalu menarik tangan Gundala. Ada masalah di perbatasan. Dewi Pusparani dan Ki Gelis Segoro memintamu datang ke sana, bisik Nagalindu. Sekarang, Ki? Tanya Gundala. Iya, sekarang, jawab Nagalindu. Agar tidak menimbulkan banyak pertanyaan, Gundala pergi diam-diam. Ia meminta Ganggang Wilis tetap di sana untuk menemani para tamu. Kalau kau ikut, pasti akan terjadi keributan, Lis. Lagi pula ada ayah di sana, ujar Gundala. Mendengar hal itu, Ganggang Wilis pun terpaksa setuju. Namun, meski telah berusaha menyembunyikan diri, Mian, Chandrasa, Condromowo serta Kandar bisa mencium adanya masalah. Diam-diam, keempatnya meninggalkan pesta dan mencari tahu apa yang terjadi. Ketika mereka melihat bayangan Gundala bersama Nagalindu melesat di kegelapan, keempatnya pun segera menyusul. Rupanya kita tidak bisa membohongi mereka, Reng, ujar Nagalindu. Ya begitulah, Ki. Sulit bisa lepas dari pengamatan mereka, balas Gundala. Dengan cepat, Mian, Chandrasa, Kandar dan Condromowo bisa menyusul Gundala. Dari Gundala lah mereka tahu ada pasukan asing yang ingin memasuki Mandala Laut Selatan. Pasukan itu sekarang ditahan oleh pasukan Nyai Puspawilis dan Empu Nalaboga di perbatasan. Ketika mereka akhirnya sampai di sana, betapa terkejutnya Gundala, Mian, Chandrasa, Condromowo dan Kandar saat mengetahui Pek Liongli bersama pengiringnya lah yang disebut sebagai pasukan asing itu. Suasana tegang pun langsung mencair. Atas jaminan Gundala, Pek Liongli akhirnya diizinkan memasuki Laut Selatan. Kebahagiaan Gundala semakin bertambah saat mengetahui Brakula dan Sinea juga ikut dalam rombongan Pek Liongli. Gundala langsung memeluk penolongnya itu dengan erat. Mian, Chandrasa, Condromowo dan Kandar juga menyalami Brakula sambil mengucapkan terima kasih. Sin Kim Leong ternyata berhasil mencuri mantra pembuka kunci segel dari istana Sandaryu. Sin Kim Leong lalu membebaskan Brakula dan para anak buahnya sebagai permintaan maaf, sekaligus ungkapan terima kasih karena telah membantu Gundala. Kemunculan Pek Liongli mengejutkan Ganggang Wilis. Ia langsung berlari dan memeluk Pek Liongli sambil menangis. Setelah itu, Ganggang Wilis mempersilahkan Pek Liongli dan rombongannya untuk menikmati pesta. Pantas saja kau tidak segera kembali. Gadis di sini cantik-cantik, ujar Pek Liongli ketus kepada Nisuba. Bukan begitu, Putri. Aku berencana kembali setelah pesta ini usai, terang Nisuba. Alasan? Bukankah kau bisa kembali lalu datang lagi ke sini? Cecar Pek Liongli. Apa artinya sebulan, Putri? Toh setelah ini aku akan menetap di sana sampai mati, ucap Nisuba lirih. Mendengar ucapan itu, wajah Pek Liongli langsung berubah. Tatapannya tidak lagi galak. Ia kini bahkan menundukkan kepala karena tidak mampu melawan tatapan Nisuba. Nisuba lalu meraih tangan Pek Liongli dan mengajaknya ke tempat Mian dan yang lain berkumpul. Di sana, Pek Liongli semakin salah tingkah
karena godaan Candrasa, Ajeng, Kaladite, dan Kalanada. Dari balik tabir, Rahayu menikmati pemandangan pernikahan Gundala dan Ganggang Wilis. Raut wajah gadis cilik itu terlihat sangat bahagia. Sesekali ia mengusap air mata yang menetes akibat haru. "Mengapa kau tidak keluar dan ikut berpesta, Yu? Bukankah tidak adil jika mereka bersenang-senang, sementara kau harus terkurung di sini bersamaku?" ujar Damarpati. "Pemandangan bahagia ini tidak akan pernah terjadi jika aku tidak terkurung bersamamu, Paman," balas Rahayu. "Tapi Yu, mengapa cuma kau yang harus menderita?" Damarpati berusaha terus membujuk Rahayu. Rahayu membalik badan, matanya berbinar dan bibirnya tersenyum manis. Tidak tampak sedikit pun aura kesedihan di sana. "Siapa bilang aku menderita, Paman? Aku akan menderita jika melihat mereka yang kusayangi menderita. Apalagi jika aku sebenarnya bisa melakukan sesuatu untuk membantu melenyapkan penderitaan itu. Aku tidak menderita, Paman, sebab aku tahu apa yang kulakukan tidak sia-sia. Pernikahan Paman Gundala dan Bibi Ganggang Wilis adalah bukti nyatanya." Damarpati tidak bisa berkata-kata lagi. Ia tahu akan menghabiskan waktu yang sangat lama di dalam cincin yang sedang dipakai Moza itu. Baiklah teman-teman, cerita Rahayu telah usai sampai di sini. Saya juga akan membacakan sebuah pesan yang ditulis oleh Mas Pudak Brahma sebagai penulis dari cerita Rahayu ini. Alhamdulillah atas doa dan apresiasi para sahabat, maka cerita Rahayu akhirnya bisa terselesaikan. Tanpa doa dan apresiasi tersebut, saya mungkin tidak akan mampu menamatkan tulisan ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah setia membaca kisah ini hingga tamat. Terima kasih juga untuk Mbak Ayu Sekar dan semua sahabat yang namanya bersedia dipinjam untuk dijadikan tokoh cerita. Saya juga ingin meminta maaf apabila ada isi cerita yang kurang berkenan atau menyakiti perasaan saudara sekalian. Saya hanya ingin mengatakan jika hal itu bukanlah sebuah kesengajaan. Minta maaf juga bila ada banyak komen yang belum dibalas. Semua itu dikarenakan keterbatasan waktu dan juga wahana yang digunakan untuk menulis cerita ini. Akhir kata, semoga isi cerita ini ada manfaatnya bagi kita semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharna Mangroa. Apapun wujud, suku, agama, keyakinan dan status sosial kita, semua manusia memiliki satu kewajiban yang sama, yaitu menjaga serta merawat dunia ini agar tetap indah, agar Damarpati tetap terkurung di tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Dan saya Tama juga harus pamit. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Adak Pagerangan, termasuk episode Rahayu ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.